Bapak Ustaz Muhammad Amir serta para jamaah dan pengurus Dewan Kemakmuran Mushola Al-Bina. Patut bersyukur alhamdulillah pada hari Ahad pagi yang berkah ini kita sama-sama masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat hadir berkumpul dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan langkah kedua kaki kita dari rumah kita menuju majelis yang mulia ini, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah turunkan rahmat dan keberkahan, diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dimudahkan segala hajat-hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat. Anak-anak kita yang lagi pesantren, yang lagi sekolah, yang lagi online, yang lagi offline, mudah-mudahan diberikan pemahaman yang baik, dikuatkan lahir dan batinnya, dijadikan anak yang saleh dan salehah. Orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, saudara kita, guru kita, teman kita, tetangga kita, mudah-mudahan mereka diterima iman Islamnya, diterima amal ibadahnya, dan dijadikan kubur sebagai kebun taman surga. Saudara kita yang dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, sehatkan badannya, dan diberikan umur yang panjang. Buat kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam doa kepada Allah dan Rasulnya. Yang terakhir Pak, yang punya utang biar cepat lunas hutangnya, biar bisa berangkat haji ya Rabbal Alamin. Baik jemaah sekalian, mari kita melanjutkan tentang pelajaran hadis. Hadis adalah ma'udhifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin, min sifatin, min takririn. Hadis adalah Pak, kalau ditanya hadis apa sih? Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 yang ditempelkan kepada Nabi. Yang pertama dari sifatnya Nabi. Nabi sifatnya begini, itu hadis Pak. Paham ya? Yang kedua, hadis itu disandarkan dari perbuatannya Nabi. Nabi kalau makan, minum begini. Nabi kalau sholat begini. Itu namanya perbuatan. Terus Pak, hadis disandarkan kepada Nabi yang terakhir min qaulin, dari ucapannya Nabi, dari omongannya Nabi. Jadi Pak, biar mudah dipahami buat kita, hadis adalah cerita Nabi dari sifatnya, dari perbuatannya, dan dari ucapannya. Tentang apa Pak? Di situ nanti yang teks fotokopinya kurang, nanti di fotokopi sama Pak Iwan. Tentang apa Pak? Enggak, yang pertama tentang menyegerakan untuk mengubur jenazah. Paham ya Pak ya? Bapak harus tahu sini Pak, saya terangin. Ada jenazah, ada mayat, ada mayit. Ingat Pak ya, bisa bedain, bisa. Apa Ustaz jenazah Pak udah rapi Ustaz Amir, udah dibungkus, udah dimandiin, udah disolatin, udah dimasukin kurung batang, udah masuk mobil ambulans. Itu mobil ambulans nyebutnya mobil jenazah. Ya Pak ya, udah rapi kalau jenazah. Terus Pak, kalau mayat, apa mayat? Mayat itu masih di atas balik, orang pada takziah. Innalillahi wa inna setelah meninggal sebulan, terus kita datang ke rumahnya, dia belum diapa-apain. Itu namanya kita ngeliat, nyebutnya apa Pak? Mayat. Apa mayat artinya Pak? Bangkai. Terus Pak, yang ketiga ada sebutannya mayit. Nah, mayit ini Pak, artinya bangkai seorang manusia ya, yang telah dimasukkan ke lubang liang kuburan. Itu nyebutnya mayit. Bisa ini Bapak bedain, bisa. Besok ngaji ulangan keluar nih, jangan boleh nyontek, jangan ketukar nih. Kalau jenazah, saya ulang lagi Pak, udah rapi. Ya, sebutannya mobil jenazah, nggak ada mobil mayat. Terus yang kedua, kalau mayat
di atas balai, baru meninggal ya. Terus kalau mayit Pak masuk ke kuburan, itu namanya mayit. Nah di sini Pak, hadisnya Nabi menyebutnya yaitu apa Pak? Babul Isra'i bil janazati, bab menerangkan untuk menyegerakan apa ya? Mengubur jenazah. Pak, paham belum ini? Bapak ikutin saya ya. Ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazati wa in taqu sholihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in taqu siwa zalika wa syarrun tadaunahu an riqabikum. Bapak kelihatan Pak artinya kelihatan. Coba baca artinya Pak Asep dari Cem. Ya artinya. Segerakanlah kamu mengubur jenazah, karena jika jenazah itu tidak salah, berarti kalian mempercepat kebaikannya. Kebalikannya. Iya. Terus. Dan kalau jenazah itu tidak demikian, tidak baik, nanti kalian telah meletakkan kejelekan pada pundak-pundak ya. Dah. Paham ya Pak ya? Yang pertama Pak, kata Rasulullah SAW, asri'u bil janazati, bersegeralah, mempercepatlah kalian untuk mengubur jenazah. Kenapa Pak kita disuruh cepat mengubur jenazah? Fa in taqu sholihatan, kalau dia orang soleh Pak, teman kita orang baik, orang tua kita orang baik, ya Pak ya, tetangga kita orang baik, kita langsung mengubur segera Pak, wa khairun, maka kita sudah melakukan perbuatan baik, ya Pak ya, kepada saudara kita. Pak paham ya? Paham belum ini? Kalau Bapak ngeliat teman kita ahli ibadah, ya Pak ya, doyan ngaji, sering ke masjid, ke mushola, pokoknya baik sama kita, dia meninggal, udah gak usah lama-lama, ya Pak ya, gak usah ditungguin sampai lama-lama, kesian, karena dia orang baik. Paham ya Pak ya? Berikutnya wa in takusiwa zalika fasyarrun, kata Nabi Pak, apabila sebaliknya jika orang itu fasyarrun, orang baik hidupnya Pak, mohon maaf maksiat mulu ya, maka sama kita juga harus apa? Enggak boleh menunda-nunda juga, sama harus disegerakan juga. Paham ya Pak ya? Makanya Pak, saya tidak setuju, tidak sependapat, mohon maaf ya, kalau ada orang tuanya di kampung, anaknya merantau di kota, ya kan? Ketika dikabarin, sama saudaranya dikabarin, ibu bapak udah meninggal, apa jawaban anaknya? Yaudah, tolong jangan dikuburkan dulu, tungguin saya dulu. Nah ini Pak, namanya anak yang kurang baik. Kenapa Pak? Sampai bapak ibunya pengen dikubur, jawabannya apa? Entar nungguin saya dulu. Iya kalau dekat, kalau jauh. Orang tua kita orang baik Pak, nyekolahin kita kan itu. Ini Pak yang bisa apa? Yang bikin susah orang tua ketika apa? Udah meninggal. Dia ngomong Pak, bapak ibunya ngomong, ketika bapak dulu masih hidup, ya Pak ya, bapak nggak punya beras, ibu nggak punya beras, ditelepon suruh transfer, kagak dikirim, bener Pak. Ketika ibu sakit pengen beli obat, dikasih kabar kagak dibeli obat dari kota. Kira ibu udah mati, masih apa? Dikabarin, disuruh masih nungguin
Yang benar bagaimana Pak? Kita anak yang baik. Ketika mendapat kabar dari keluarga kita di kampung, kita selaku anak yang baik akan mengatakan innalillahi, silahkan kuburan segera bapak dan ibu saya, nanti saya akan menyusul ke kuburannya. Gitu Pak. Paham ya? Karena kedua orang tua kita orang baik. Bisa Pak? Bisa? Insya Allah ya. Dan kalau ditelepon segera kuburin, nggak boleh ditunda-tunda. Itu hadis yang pertama Pak. Kata Nabi, saya ulangi lagi, untuk menguburkan jenazah baik orang baik ya maupun orang nggak baik. Yang kedua Pak, ini hadisnya Pak, orang yang dikubur, orang yang jenazahnya dikubur orang baik itu ketika digotong dia ngomongnya apa Pak? Dan orang yang nggak baik ketika digotong di burung batang dia ngomong. Nah itu bagaimana? Yang kedua, Pak ikutin Pak. Wa an Abi Sa'idil, Pak Sa'id Khudri radhiyallahu anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza wudi'atil janazatu fahtamala ar-rijalu ala a'naqihim fa in kanat sholihatan qala qaddimuni wa in kanat ghayra sholihatin qala li ahliha ya wailaha aina tazhabuna biha yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan walau sami'al insan la sahiko. Pasti lagi artinya. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda, ketika jenazah telah dikatakan dan diangkat pada pundak mereka, maka apabila jenazah itu orang yang saleh, ia berkata, cepat antarkan aku. Tetapi apabila jenazah itu bukan orang yang saleh, ia berkata kepada keluarganya, aduh, celaka, akan dibawa kemana aku ini? Segala sesuatu selain manusia mendengarkan apa yang dikatakan oleh jenazah itu, seandainya manusia mendengarkannya, pasti ia akan pingsan. Ya, paham ya Pak ya? Kalau dia jenazahnya orang baik Pak, ketika udah dibungkus, udah disolatin Pak, dimasukin keranda, digotong Pak sama 4 orang, ya Pak ya? Kalau dia orang baik Pak, itu dia ngomong, ya Pak ya, di dalam kurung batang. Bapak agak dengar, kalau dengar oh pingsan. Ya bisa-bisa dibuang kurung batang dikali, takut. Apa dia ngomong Pak? Qaddimuni, ayo cepetan, jalan cepetan. Bapak pernah melihat orang gotong mayit cepat jalan Pak? Ya, itu Qaddimuni, ayo cepetan. Itu kalau orang baik Pak. Sebaliknya wa in kanat ghayra sholihatin, kalau yang digotong itu kerandanya, mayitnya orang enggak soleh Pak, enggak baik gitu Pak. Qala bi ahliha, dia ngomong sama keluarganya, sama yang gotong itu Pak. Ya wailah, wah celaka nih saya, gitu Pak. Ya celaka ada gua. Aina tazhabuna biha, mau dibawa kemana saya ini? Tuh Pak, kata siapa ini Pak? Kata jenazah ya enggak baik. Dia ngomong celaka ini saya, mau dibawa kemana? Tuh. Terus Pak kata Nabi, yasma'u sautaha kullu syai'in, semua apa yang diucapkan oleh si mayit baik dan yang diucapkan si mayit enggak baik Pak. Yang baik dia bilang qaddimuni, ayo cepetan anterin saya ke kuburan. Yang mayit gak baik, saya mau dibawa kemana ini celaka.
semua makhluk ya Pak ya, makhluk yang ada di situ Pak, terutama binatang itu semuanya dengar. Illal insan yang nggak dikasih pendengaran itu jenazah ngomong kayak tadi hanya manusia. Paham belum? Jadi kalau ada orang potong mayit Pak, di situ ada kucing, ada ayam, didengar. Ya Pak ya, semuanya dengar. Kecuali kita manusia, Allah enggak berikan pendengaran. Kenapa kata Nabi? Kalau dikasih pendengaran Pak, la so'iko, pasti semuanya akan pingsan apa dibuang kurung batangnya Pak? Ya kayu mah dibuang kurung batangnya, dia ada sendiri kan itu. Nah ini, itu Pak, gambaran bagi orang-orang yang hidupnya baik, dia akan mengatakan segeralah anterin saya. Namun gambaran bagi orang yang tidak baik, celakalah saya mau dibawa kemana. Mudah-mudahan Pak, kita hidupnya sampai akhirnya menjadi orang-orang min ahli khair, orang-orang yang hidupnya baik. Amin ya rabbal. Dan yang terakhir Pak, hadis yang ketiga, setelah dia ingin dikubur Pak, ada kaitannya dengan menyegerakan apa Pak? Membayar hutang. Pak ikutin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Saya baca artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari beliau bersabda, jika seorang mukmin itu tergantung dengan utangnya sampai utang itu dilunasi. Ya Pak, ketika Nabi pengen nyolatin jenazah Pak, ya Nabi pengen nyolatin jenazah ini Pak, Nabi nanya sama sahabat, sama jamaah, para sahabat, ini jenazah meninggal apakah membawa hutang? Kata sahabat, banyak ya Rasulullah hutangnya. Wah saya tidak mau nyolatin. Siapa di sini yang mau menanggung? Apakah dia punya keluarga? Enggak ya Rasulullah, dia hidup sebatang kara. Nah saya tidak mau nyolatin, kata Nabi. Terus Nabi nanya lagi sama jamaah yang ada di musola Al-Bina gitu. Siapa di sini orang dunia, orang kaya? Ada salah satu sahabat menunjuk tangan. Saya ya Rasulullah, saya orang kaya. Saya siap melunasi hutang si mayit ini, biar cepat-cepat disolat. Apa Pak maksudnya Pak? Sampailah ini kisah ini Pak kepada kita Pak. Ya kepada kita. Bapak kan pernah ya Pak ya ikut diundang nyolatin jenazah, pernah Pak ya? Itu biasanya disiapin ahli warisnya gitu prosesnya, anaknya atau siapa yang mau bertanggung jawab sebelum disolatin kan gitu ya. Terus ada pembawa acaranya, hal ini almarhum atau almarhumah punya salah sesama manusia, tolong dimaafin, maaf, gampang itu Pak. Tapi kalau almarhumah semasa hidupnya punya hutang piutang, ya kira-kira maaf apa enggak Pak? Pak, almarhum punya hutang banyak, maaf apa enggak ini? Maaf itu dihalalin maksudnya. Entar dulu, kalau maaf kesalahan bisa. Tapi kalau kesalahannya utang sama utang Pak, maka Nabi pun nggak mau nyolatin. Sebab kenapa? Mu'allaqatun, ruhnya gantung Pak. Orang yang meninggal bawa hutang belum lunas, itu nyawanya gantung ruhnya. Belum sampai ke alam ruh belum. Paham ya Pak ya? Kapan itu ruh akan dikumpulkan bersama para ruh-ruhnya orang baik? Hatta yuqda anhu, sehingga itu utangnya sampai lunas dulu. Paham belum Pak? Nah ini pentingnya Pak.
Kalau kita hidup di dunia punya utang boleh nggak Pak? Boleh. Dunia kalau nggak punya utang nggak rame. Harus punya utang. Harus biar rame. Ya dunia biar rame. Cuma Pak, di dalam berhutang itu ya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dalam surah Al-Baqarah, iza tadayantum bidainin, wahai orang yang beriman, apabila kalian ingin berhutang ya Pak ya, waktu tulis, catat, itu banyak catat. Misalnya Bapak ngutang rokok di warung, ya. Nah kita yang punya warung, waktu karena Allah tulis Pak, namanya, nama rokoknya, harganya. Apakah cukup ditulis? Enggak cukup. Wasyahidaini, panggil 2 orang saksi. Nyampe apa ada Pak ngutang rokok panggil saksi? Jarang nih ya. Sebab kenapa Pak? Sampai 2 ya saksi masih apa aja, bocah atau enggak anak, yang penting nyaksi doang tulis. Itu Allah nyuruh begitu Pak. Jangan sampai apa Pak? Dia utang berduaan aja, yang satu mati Pak. Ketika yang punya warung mohon maaf pengen lagi sama ahli warisnya, dia ngomong apa? Mana notanya? Kan gitu ya? Mana coret-coretannya? Kagak ada, waktu itu kan cuma ngutang doang. Nah, kita kalah Pak. Apapun itu bentuknya Pak, bukan rokok aja atau enggak uang. Bapak minjem uang cuma berduaan aja sama temennya. Iya, itu berdua yang jadi masalah Pak. Ketika yang menghutang itu meninggal duluan. Terus akhirnya ditagih ya Pak ya, karena nggak ada catatannya, nggak ada oret-oretannya. Ahli waris iya kalau ahli waris yang ngerti. Ya, tapi kalau ada ahli warisnya dia butuh catatan kapan suami saya ngutang tanggal berapa. Nah itu kalau cuma omongan doang Pak, itu sulit. Nah itu Pak yang dikhawatirkan apa Pak? Mu'allaqatun bidain ini gantung nyawanya ya Pak ya, ruhnya gantung sehingga apa? Utangnya sampai lunas. Paham ya Pak ya? Paham ini? Baik Pak, saya kira cukup sedikit-sedikit aja Pak, 3 hadis saja. Saya ulangi lagi. Yang pertama, bersegeralah untuk menguburkan jenazah, baik itu orang baik harus disegerakan Pak, dan orang tidak baik juga harus disegerakan. Hadis yang kedua itu ketika jenazah udah dimasukin kurung batang, dia orang baik, dia mintanya apa yang gotong kotimu cepetan. Terus jenazah yang tidak baik Pak, dia juga ngomong, waduh celaka saya, mau dibawa kemana ini? Gitu. Hadis yang ketiga, ya, ruh seorang mukmin itu gantung, ya, belum diterima maksudnya Pak. Sehingga apa? Sehingga menunggu sampai lunas hutangnya. Paham ya Pak ya? Bisa ini Bapak bisa? Bapak minjemin duit sama saudaranya, sama tetangganya, bisa ikhlasin bisa. Nah ini diem semua ini, ikhlasin kan, biar gue ikhlasin. Habis kalau nagih ya kasok doang. Kalau sedikit Mbak Isa. Iya, atau sebenarnya kalau sedikit ikhlas. Ini masalahnya ini. Pak, Bapak kalau nagih wajib. Bapak nggak boleh diem aja. Bapak nggak boleh bosan. Cuma nagihnya Pak dengan bahasa yang bagus ya Pak ya, jangan sampai menyinggung. Allah bilang Pak, wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Jika kalian menagih hutang kepada saudaramu, kalau dia belum ada Pak, atau ngejawabannya besok dah, bulan depan dah, kan itu ya. Tunggu fanaziratun ila maisarah, nungguin dia punya kemudahan untuk dapat rezeki. Bisa Pak? Iya, Bapak jangan dong tasok kan gitu ya, jangan. Allah ngajarin gitu. Terus Bapak udah capek Pak, udah pasrah, nagih gak dapat, diajarin sama Allah. Masih ayat berikutnya, wa anta saddaqu khairul lakum.
kalian sedekahin itu utangnya khairul lakum, itu lebih baik. Bisa ini bisa. Kuat kan? Pak, bisa nggak ini? Pak, lah diem aja nih. Nagih nggak dapat, kan gitu ya Pak? Kan gitu Pak Sobi. Nagih nggak dapat, jawabannya tasok. Bagaimana Pak? Ya sedekahin aja. Sedekahin aja itu lebih baik. Pahalanya buat kita. Tapi itu kalau mau. Tapi ada orang nggak mau sedekahin, dia akan tuntut nanti di akhir. Pak, utang sama manusia Pak, hati-hati sampai dituntut di akhir. Hadisnya banyak Pak. Ahli ibadah yang minjem hutang, yang minjemin hutang ahli maksiat. Ini tukeran amal tak di akhirat. Terus Pak, ketika ahli ibadah pengen masuk surga Pak, kakinya dipanggil sama ahli maksiat. Ahli maksiat dia terima masuk neraka. Cuma ahli maksiat ini Pak minta keadilan di pengadilan Allah. Apa kata ahli maksiat yang minjemin itu Pak, yang dia punya uangnya? Ya Allah, si fulan ahli ibadah saya nggak terima masuk surga. Memang kenapa? Ketika hidup di dunia dia masih mempunyai hutang belum lunas, dianya keburu meninggal, saya meninggal belakangan. Terus berapa hutangnya? Banyak. Contoh ya, 1 miliar. Contoh ini. Ya udah dipanggil, wahai ahli ibadah, silakan selesaikan urusanmu kepada si ahli maksiat. Saya nggak bisa bayar apa-apa ya Allah, karena ini apa? Udah di akhirat. Akhirnya apa? Allah bertanya kepada ahli maksiat, ya udah, bagaimana Anda minta keadilan? Saya dari mulai remaja nggak pernah sholat, nggak pernah puasa Ramadan, pokoknya maksiat mulu Pak. Dan terus kata Allah, hutang saya tukar dengan amal dosa-dosa saya. Akhirnya apa Pak? Diterima sama Allah. Dosanya si maksiat pindah ke ahli ibadah. Apa kata Allah kepada ahli maksiat? Udah lunas belum? Belum, 1 juta. Masih jauh apa? Terus bagaimana? Tanya lagi. Ini harus adil-adilnya Pak. Akhirnya kata si maksiat, saya mau melunasi hutang saya. Si ahli ibadah banyak amalnya, banyak sedekahnya, banyak catatan amal baiknya, buat saya tukeran. Maka saya akan menjawab lunas. Akhirnya apa Pak? Yang ahli ibadah dapat amal dari ahli maksiat tukeran Pak. Yang ahli maksiat dapat apa? Amalnya soleh dari yang si pengutang. Akhirnya apa? Yang maksiat masuk surga, benar Pak? Dan yang ahli ibadah bisa masuk neraka. Kenapa Pak? Yaitu tadi sebab keadilannya Allah. Pak, paham belum? Jadi Pak, orang masuk surga bukan karena amalnya banyak, bukan. Tapi Pak, amal itu hanya sebagai jembatan. Tuh, besok di ujung jembatan Pak ada surga, ada neraka. Nah, di depan pintu surga ada namanya rahmat. Coba ya, kasih sayang Allah. Orang bisa masuk surga Pak sebab dapat rahmatnya Allah. Paham ya? Di ujung jembatan ada keadilan. Coba ya, bisa masuk dalam neraka. Paham ya Pak? Paham ini? Jadi orang masuk surga karena dapat rahmatnya Allah. Orang bisa masuk neraka karena sebab keadilannya Allah. Paham ya Pak ya? Jadi benar Pak, itu sudah tamil. Ada memang kisahnya ada. Apa orang hidup di dunia dia udah kesel banget, udah sakit hati, saya tuntut di akhirat. Itu benar hadisnya ada. Jadi orang bangkrut. Jadi bangkrut. Dia bangkrut, namanya muflis. Di akhirat dia bangkrut Pak. Diambil amalnya sama ahli maksiat. Paham ya Pak ya? Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak yang ada pertanyaan. Anliqabikum. Bapak kelihatan Pak, artinya kelihatan.
Coba baca artinya Pak Asep, kenceng. Ya artinya. Segerakanlah kamu mengubur jenazah, karena jika jenazah itu tidak salah, Ya. berarti kalian mempercepat Kebaikannya. kebalikannya. Iya. Terus Dan kalau jenazah itu tidak demikian, tidak baik, Hmm. nanti kalian telah meletakkan kejelekan pada undang-undang. kalian. Dah. Paham ya Pak ya? Yang pertama Pak, kata Rasulullah SAW, asri'u bil janazati, bersegeralah, mempercepatlah kalian untuk mengubur jenazah. Kenapa Pak kita disuruh cepat mengubur jenazah? Fa in taku sholihatan, kalau dia orang soleh Pak, teman kita orang baik, orang tua kita orang baik, ya Pak ya, tetangga kita orang baik, kita langsung mengubur segera Pak, wa khairun, maka kita sudah melakukan perbuatan baik, ya Pak ya, kepada saudara kita. Pak paham ya? Paham belum ini? Kalau Bapak melihat teman kita ahli ibadah, ya Pak ya, doyan ngaji, sering ke masjid, ke musola, pokoknya baik sama kita, dia meninggal, udah, gak usah lama-lama, ya Pak ya, gak usah ditungguin apa lama-lama, kesian, karena dia orang baik. Paham ya Pak ya? Berikutnya, wa in takusiwa zalika fasyarrun, kata Nabi Pak, apabila sebaliknya jika orang itu fasyarrun, orang baik hidupnya Pak, mohon maaf, maksiat mulu ya, maka sama kita juga harus apa? Enggak boleh menunda-nunda juga, sama harus disegerakan juga. Paham ya Pak ya? Makanya Pak, saya tidak setuju, tidak sependapat, mohon maaf ya, kalau ada orang tuanya di kampung, anaknya merantau di kota, ya kan? Ketika dikabarin, sama saudaranya dikabarin, ibu bapak udah meninggal, apa jawaban anaknya? Yaudah, tolong jangan dikuburkan dulu, tungguin saya dulu. Nah ini Pak, namanya anak yang kurang baik. Kenapa Pak? Sampai bapak ibunya pengen dikubur, jawabannya apa? Entar nungguin saya dulu. Iya kalau dekat, kalau jauh. Orang tua kita orang baik Pak, nyekolahin kita kan itu. Ini Pak yang bisa apa? Yang bikin susah orang tua ketika apa? Udah meninggal. Dia ngomong Pak, bapak ibunya ngomong, ketika bapak dulu masih hidup, ya Pak ya, bapak gak punya beras, ibu gak punya beras, ditelepon, suruh transfer, kagak dikirim, bener Pak? Ketika ibu sakit pengen beli obat, dikasih kabar, kagak dibeli obat dari kota. Giliran ibu udah mati, masih apa? Dikabarin, disuruh masih nungguin nguburin. Jangan ya Pak ya, jangan, itu Pak. Yang benar bagaimana Pak? Kita anak yang baik, ketika mendapat kabar dari keluarga kita di kampung, kita selaku anak yang baik akan mengatakan, innalillahi, silahkan kuburan segera bapak dan ibu saya, nanti saya akan menyusul ke kuburannya. Gitu Pak. Paham ya? Karena kedua orang tua kita orang baik. Bisa Pak? Bisa? Insya Allah ya. Dan kalau ditelepon segera kuburin, nggak boleh ditunda-tunda. Itu hadis yang pertama Pak. Kata Nabi, saya ulangi lagi, untuk menguburkan jenazah baik orang baik ya maupun orang nggak baik. Yang kedua Pak, ini hadisnya Pak, orang yang dikubur, orang yang jenazahnya dikubur orang baik itu ketika digotong dia ngomongnya apa, dan orang yang nggak baik ketika digotong di burung batang dia ngomong. Nah itu bagaimana? Yang kedua, Pak ikutin Pak. Wa an Abi Sa'idil, Pak Sa'id Khudri radhiyallahu anhu,
sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza wudi'atil janazatu fahtamala ar-rijalu ala a'naqihim fa in kanat sholihatan qala qaddimuni wa in kanat ghayra sholihatin qala li ahliha ya wailaha aina tazhabuna biha yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan walau sami'al insan la sami'o. Pasti lagi artinya. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda, ketika jenazah telah diletakkan dan diangkat pada pundak mereka, maka apabila jenazah itu orang yang saleh, dia berkata, cepat antarkan aku. Tetapi apabila jenazah itu bukan orang yang saleh, ia berkata kepada keluarganya, aduh, celaka, akan dibawa kemana aku ini? Segala sesuatu selain manusia mendengarkan apa yang dikatakan oleh jenazah itu, seandainya manusia mendengarkannya, pasti ia akan pingsan. Ya, paham ya Pak ya? Kalau dia jenazahnya orang baik Pak, ketika udah dibungkus, udah disolatin Pak, dimasukin keranda, digotong Pak sama 4 orang, ya Pak ya? Kalau dia orang baik Pak, itu dia ngomong, ya Pak ya, di dalam kurung batang. Bapak kagak dengar, kalau dengar pingsan. Ya, bisa-bisa dibuang kurung batang dikali, takut. Apa dia ngomong Pak? Qaddimuni, ayo cepetan, jalannya cepetan. Bapak pernah melihat orang potong mayit, cepat jalannya Pak? Ya, itu. Qaddimuni, ayo cepetan. Itu kalau orang baik Pak. Sebaliknya wa in kanat ghayra sholihatin, kalau yang digotong itu kerandanya, mayitnya orang enggak soleh Pak, enggak baik gitu Pak. Qalat bi ahliha, dia ngomong sama keluarganya, sama yang gotong itu Pak. Ya wailah, wah celaka nih saya, gitu Pak. Ya celaka ada gua. Aina tazhabuna biha, mau dibawa kemana saya ini? Tuh Pak, kata siapa ini Pak? Kata jenazah yang enggak baik. Dia ngomong, celaka ini saya, mau dibawa kemana? Tuh. Terus Pak, kata Nabi, yasma'u sautaha kullu syai'in, semua apa yang diucapkan oleh si mayit baik dan yang diucapkan si mayit enggak baik Pak. Yang baik dia bilang qaddimuni, ayo cepetan anterin saya ke kuburan. Yang mayit enggak baik, saya mau dibawa kemana ini, celaka. Semua makhluk, ya Pak ya, makhluk yang ada di situ Pak, terutama binatang, itu semuanya dengar. Illal insan, yang enggak dikasih pendengaran itu jenazah ngomong kayak tadi, hanya manusia. Paham belum? Jadi kalau ada orang potong mayit Pak, di situ ada kucing, ada ayam, didengar. Ya Pak ya, semuanya dengar. Kecuali kita manusia, Allah enggak berikan pendengaran. Kenapa kata Nabi? Kalau dikasih pendengaran Pak, la sokiko, pasti semuanya akan pingsan apa dibuang kurung batangnya Pak? Tidak kayu mah dibuang kurung batangnya, jalannya sendiri kan itu. Nah ini, itu Pak, gambaran bagi orang-orang yang hidupnya baik, dia akan mengatakan segeralah anterin saya. Namun gambaran bagi orang yang tidak baik, celakalah saya mau dibawa kemana. Mudah-mudahan Pak, kita hidupnya sampai akhirnya menjadi orang-orang min ahli khair, orang-orang yang hidupnya baik. Amin ya rabbal. Dan yang terakhir Pak, hadis yang ketiga, setelah dia ingin dikubur Pak, ada
kaitannya dengan menyegerakan apa Pak? Membayar hutang. Pak ikutin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Saya baca artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jadi beliau bersabda, jika seorang mukmin itu tergantung dengan utangnya sampai utang itu dilunasi. Ya Pak, ketika Nabi pengen nyolatin jenazah Pak, ya Nabi pengen nyolatin jenazah ini Pak. Nabi nanya sama sahabat, sama jamaah, para sahabat, ini jenazah meninggal apakah membawa hutang? Kata sahabat, banyak ya Rasulullah hutangnya. Wah, saya tidak mau nyolatin. Siapa di sini yang mau menanggung? Apakah dia punya keluarga? Enggak ya Rasulullah, dia hidup sebatang kara. Nah, saya tidak mau nyolatin, kata Nabi. Terus Nabi nanya lagi sama jamaah yang ada di musola Al-Bina gitu, siapa di sini orang dunia, orang kaya? Ada salah satu sahabat menunjuk tangan, saya ya Rasulullah, saya orang kaya, saya siap mau ngasih hutang si mayit ini biar cepat-cepat disolat. Apa Pak maksudnya Pak? Sampailah ini kisah ini Pak kepada kita Pak. Ya kepada kita. Bapak kan pernah ya Pak ya ikut diundang nyolatin jenazah, pernah Pak ya? Itu biasanya disiapin ahli warisnya gitu Pak Caca, anaknya atau siapa yang mau bertanggung jawab sebelum disolatin kan gitu ya. Terus ada pembawa acaranya, hal ini almarhum atau almarhumah punya salah sesama manusia, tolong dimaafin. Maaf, gampang itu Pak. Tapi kalau almarhum masa hidupnya punya hutang piutang, ya kira-kira maaf apa enggak Pak? Pak, almarhum punya hutang piutang banyak, maaf apa enggak ini? Maaf itu dihalalin maksudnya. Entar dulu, kalau maaf kesalahan bisa. Tapi kalau kesalahannya utang sama utang Pak, maka Nabi pun nggak mau nyolatin. Sebab kenapa? Mu'allaqatun, ruhnya gantung Pak. Nunda-nunda juga sama, harus disegerakan juga. Paham ya Pak ya? Makanya Pak, saya tidak setuju, tidak sependapat. Mohon maaf ya, kalau ada orang tuanya di kampung, anaknya merantau di kota, ya kan? Ketika dikabarin, sama saudara dikabarin, ibu bapak udah meninggal, apa jawaban anaknya? Yaudah, tolong jangan dikuburkan dulu, tungguin saya dulu. Nah ini Pak, namanya anak yang kurang baik. Kenapa Pak? Sampai bapak ibunya pengen dikubur, jawabannya apa? Entar nungguin saya dulu. Iya kalau dekat, kalau jauh. Orang tua kita orang baik Pak, nyekolahin kita kan itu. Ini Pak yang bisa apa? Yang bikin susah orang tua ketika apa? Udah meninggal. Dia ngomong Pak, bapak ibunya ngomong, ketika bapak dulu masih hidup, ya Pak ya, bapak nggak punya beras, ibu nggak punya beras, ditelepon suruh transfer, kagak dikirim, bener Pak? Ketika ibu sakit pengen beli obat, dikasih kabar kagak dibeli obat dari kota. Giliran ibu udah mati, masih apa? Dikabarin, disuruh masih nungguin nguburin. Jangan ya Pak ya, jangan itu Pak. Yang benar bagaimana Pak? Kita anak yang baik, ketika mendapat kabar dari keluarga kita di kampung, kita selaku anak yang baik akan mengatakan innalillahi, silahkan kuburan segera bapak dan ibu saya, nanti saya akan menyusul ke kuburannya. Gitu Pak. Paham ya? Karena kedua orang tua kita orang baik. Bisa Pak? Bisa Allah ya?
kalau ditelepon segera hubungin, nggak boleh ditunda-tunda. Itu hadis yang pertama Pak. Kata Nabi, saya ulangi lagi, untuk menguburkan jenazah baik orang baik ya maupun orang nggak baik. Yang kedua Pak, ini hadisnya Pak, orang yang dikubur, orang yang jenazahnya dikubur orang baik itu ketika digotong dia ngomongnya apa Pak? Dan orang yang nggak baik ketika digotong di burung batang dia ngomong. Nah itu bagaimana? Yang kedua, Pak ikutin Pak. Wa an Abi Sa'idil Pak Sa'id Khudri radhiyallahu anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza wudi'atil janazatu fahtamala ar-rijalu ala a'naqihim fa in kanat sholihatan qala qaddimuni wa in kanat ghayra sholihatin qala li ahliha ya wailaha aina tazhabuna biha yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan walau sami'al insan la sahiqo. Ya pasti lagi artinya. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda, jika jenazah telah diletakkan dan diangkat pada pundak mereka, maka apabila jenazah itu orang yang saleh, dia berkata, cepat antarkan aku. Tetapi apabila jenazah itu bukan orang yang saleh, ia berkata kepada keluarganya, aduh, celaka, akan dibawa kemana aku ini? Segala sesuatu selain manusia mendengarkan apa yang dikatakan oleh jenazah itu, seandainya manusia mendengarkannya, pasti ia akan pingsan. Ya paham ya Pak ya? Kalau dia jenazahnya orang baik Pak, ketika udah dibungkus, udah disolatin Pak, dimasukin keranda, digotong Pak sama 4 orang, ya Pak ya? Kalau dia orang baik Pak, itu dia ngomong, ya Pak ya, di dalam kurung batang. Bapak kagak dengar, kalau dengar pingsan. Ya bisa-bisa dibuang kurung batang, ditarik, takut. Apa dia ngomong Pak? Qaddimuni, ayo cepetan, jalannya cepetan. Bapak pernah melihat orang gotong mayit cepat jalannya Pak? Ya, itu Qaddimuni, ayo cepetan. Itu kalau orang baik Pak. Sebaliknya wa in kana ghayra sholihatin, kalau yang digotong itu kerandanya, mayitnya orang enggak soleh Pak, enggak baik gitu Pak. Qalat bi ahliha, dia ngomong sama keluarganya, sama yang gotong itu Pak. Ya wailah, wah celaka nih saya, gitu Pak. Ya celaka ada gua. Aina tazhabuna biha, mau dibawa kemana saya ini? Tuh Pak, kata siapa ini Pak? Kata jenazah yang enggak baik. Dia ngomong, celaka ini saya, mau dibawa kemana? Tuh. Terus Pak, kata Nabi, yasma'u sautaha kullu syai'in, semua apa yang diucapkan oleh si mayit baik dan yang diucapkan si mayit enggak baik Pak. Yang baik dia bilang qaddimuni, ayo cepetan anterin saya ke kuburan. Yang mayit enggak baik, saya mau dibawa kemana ini, celaka. Semua makhluk, ya Pak ya, makhluk yang ada di situ Pak, terutama binatang, itu semuanya dengar. Illal insan, yang enggak dikasih pendengaran itu jenazah ngomong kayak tadi, hanya manusia. Paham belum? Jadi kalau ada orang gotong mayit Pak, di situ ada kucing, ada ayam, didengar. Ya Pak ya, semuanya dengar.
kecuali kita manusia. Allah enggak berikan pendengaran. Kenapa kata Nabi? Kalau dikasih pendengaran Pak, la syaqiqa, pasti semuanya akan pingsan. Apa dibuang kurung batangnya Pak? Ya kayu mah dibuang kurung batangnya, dia ada sendiri kan gitu. Nah ini, itu Pak, gambaran bagi orang-orang yang hidupnya baik, dia akan mengatakan segeralah anterin saya. Namun gambaran bagi orang yang tidak baik, celakalah saya mau dibawa kemana. Mudah-mudahan Pak, kita hidupnya sampai akhirnya menjadi orang-orang min ahlul khair, orang-orang yang hidupnya baik. Amin ya rabbal. Dan yang terakhir Pak, hadis yang ketiga, setelah dia ingin dikubur Pak, ada kaitannya dengan menyegerakan apa Pak? Membayar hutang. Pak ikutin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nafsul mu'mini mu'allafatun bidainihi hatta yuqda anhu. Bahasa artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari beliau bersabda, jika seorang mukmin itu tergantung dengan utangnya sampai utang itu dilunasi. Ya Pak, ketika Nabi pengen nyolatin jenazah Pak, ya Nabi pengen nyolatin jenazah ini Pak, Nabi nanya sama sahabat, sama jamaah, para sahabat, ini jenazah meninggal apakah membawa hutang? Kata sahabat, banyak ya Rasulullah hutangnya. Wah saya kalau mau nyolatin. Siapa di sini yang mau menanggung? Apakah dia punya keluarga? Enggak ya Rasulullah, dia hidup sebatang kara. Nah saya nggak mau nyolatin, kata Nabi. Terus Nabi nanya lagi sama jamaah yang ada di musola Al-Bina gitu. Siapa di sini orang dunia, orang kaya? Ada salah satu sahabat menunjuk tangan. Saya ya Rasulullah, saya orang kaya. Saya siap melunasi hutang si mayit ini, biar cepat-cepat disolat. Apa Pak maksudnya Pak? Sampailah ini kisah ini Pak kepada kita Pak. Ya kepada kita. Bapak kan pernah ya Pak ya ikut diundang nyolatin jenazah, pernah Pak ya? Itu biasanya disiapin ahli warisnya gitu padanya, ya, anaknya atau siapa yang mau bertanggung jawab sebelum disolatin kan gitu ya. Terus ada pembawa acaranya, kalau ini almarhum atau almarhumah punya salah sesama manusia tolong dimaafin, maaf, gampang itu Pak. Tapi kalau almarhumah semasa hidupnya punya hutang piutang, ya kira-kira maaf apa enggak Pak? Almarhum punya hutang piutang banyak, maaf apa enggak ini? Maaf itu dihalalin maksudnya. Entar dulu, kalau maaf kesalahan bisa. Tapi kalau kesalahannya utang sama utang Pak, maka Nabi pun nggak mau nyolatin. Sebab kenapa? Mu'allaqatun, ruhnya gantung.